Shalom, selamat sore, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku, warga jemaat GKJ Situbondo, juga para pemirsa yang pada saat ini di sore tanggal 26 Agustus 2020 kita bersama-sama bergabung ikut di dalam melaksanakan ibadah keluarga di sore hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk bersama-sama melaksanakan peribadahan keluarga pada sore hari ini. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara, kita takbiskan ibadah ini di dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi Bapak Ibu dan Saudaraku semua. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dengan kidung jemaat nomor 33 bait 1 dan 3. Suaramu ku dengar. Ibu, Bapa, dan saudaraku yang berbahagia di dalam cinta dan kasih Sang Kristus Yesus. Di sore hari ini mari kita persiapkan bacaan kita untuk kita renungkan bersama-sama, terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 6 sampai 13. Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Sebelum kita membaca merenungkan, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita datang kepadanya memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan syukur dan sukacita bahwa karya pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh kami nikmati hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini. Dengan keterbatasan yang kami miliki, kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersekutu, membangun peribadahan dengan-Mu bersama-sama dengan anggota keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami hendak di dalam peribadahan ini, kami mau membaca
merenungkan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Terangi hati dan pikiran serta jiwa kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami semua. Kami serahkan ruangan yang kami pakai saat ini, pribadi lepas pribadi. Kiranya rahmat, apapun yang kami renungkan ini semua adalah tuntunan dan urapan Tuhan semata. Kami juga mengakui dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, atas ketidakmampuan kami di dalam kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati dan kehidupan kami, sehingga kami semua saat ini layak menerima sapaan dan sentuhan Tuhan. Sebab saat ini adalah waktu Tuhan untuk menyapa, menyentuh kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bacaan kita terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 6 sampai 13 yang demikian firman-Nya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan dan menghidupi akan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apa kabar semua hari ini? Kami yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan Saudaraku panjenengan dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi sukacita. Perlu kita ketahui Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kondisi kita saat ini, mari kita tetap terus berjuang, jangan lengah, tetap waspada. Karena pada saat ini banyak sekali yang mulai keliru dengan kondisi new normal atau kenormalan yang baru. Banyak yang mengasumsikan bahwa new normal ini virus corona sudah hilang dari antara kehidupan kita. Tidak, virus corona masih ada, masih berkeliaran, masih bisa menyerang siapapun. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kami menghimbau panjenengan tetap jaga kesehatan, tetap kenakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga diri panjenengan, jauhkan dari kerumpulan, tetap jaga social distancing dan physical distancing. Kita tetap jaga kesehatan sampai obat atau vaksin corona ini ditemukan dan dapat kita nikmati. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tetap semangat dan tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 6 sampai 13 ini ada dua hal
peristiwa, yaitu ujian yang harus dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ujian pertama, murid-murid Tuhan Yesus bisa melewati itu atau menerima ujian yang pertama. Apa ujian yang pertama? Murid-murid pada saat itu tidak mempersoalkan Tuhan Yesus yang dia imani, mereka imani dan mereka percaya sebagai Mesias, sebagai penyelamat ini singgah atau makan di salah satu tempat orang yang sembuh karena sakit kusta. Panjenengan bisa membandingkan Bapak Ibu dan Saudara bagaimana kondisi sosial pada saat itu orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta adalah orang yang terkutuk, orang yang sangat berdosa dan orang yang disingkirkan secara total, baik lingkungan, sosial maupun kehidupan bersama. Bisa panjenengan bandingkan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 2. Bagaimana pandangan terhadap orang yang menderita penyakit kusta. Ujian yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus bisa menghadapi itu. Mereka tidak gagal. Mereka mampu menerima keadaan itu. Tuhan datang singgah, bahkan makan malam bersama-sama dengan orang yang pernah sakit kusta. Bapak Ibu dan Saudaraku, ujian yang kedua, yaitu ketika seorang perempuan yang membawa buli atau minyak wangi yang mahal untuk diurapkan kepada Tuhan. Justru disinilah Bapak Ibu dan Saudara pandangan akan murid-murid atau ujian ini gagal. Kenapa? Karena para murid menganggap apa yang dilakukan oleh perempuan itu adalah pemborosan dalam tanda kutip. Sangat boros. Ya, kalau kita mau membaca dan merenungkan lebih dalam terkait soal Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 6 sampai 13 ini, mari kita juga melihat kenapa kok dianggap boros oleh para murid, apa yang dilakukan, apa yang ditindakkan oleh perempuan tadi. Kita bisa membandingkan bacaan paralelnya yang ada di Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Di sana Bapak Ibu dan Saudara panjenengan bisa tahu dan bisa mengerti kenapa perempuan itu betul-betul dengan hati yang tulus, dengan hati yang dari dalam melakukan hal yang luar biasa. Menurut saya ini luar biasa. Dia berani mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli satu minyak. Kalau panjenengan bisa membaca di Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 8, panjenengan bisa melihat di sana bahwa yang dipakai adalah minyak narwastu murni. Ini harganya cukup mahal Bapak Ibu dan Saudara. Minyak narwastu murni ini satu buli itu menghabiskan dana 300 dinar. Bukan main mahalnya. Kalau kita komparasikan dalam perhitungan keuangan pada zaman itu, panjenengan bisa bandingkan di dalam Matius 20 ayat 2 bahwa upah kerja satu hari pada zaman itu adalah 1 dinar. Jadi untuk mendapatkan uang 300 dinar minimal mereka mengumpulkan uang selama 300 hari. Ini Bapak Ibu dan Saudara,
Hampir setahun mereka mengumpulkan uang. Upah kerja 1 hari adalah 1 dinar. Mereka mengumpulkan uang hampir 1 tahun untuk bisa membeli yang namanya minyak narwastu yang murni ini, untuk diminyaki, untuk diurapkan kepada Tuhan. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita komparasikan ke dalam rupiah misalnya, anggap aja 1 dinar itu untuk ke rupiah, upah kerja 1 hari di Indonesia di rupiah, anggap aja di saat ini 100.000. Kalau kita kalikan 300 dinar dengan 100.000, bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, 30 juta yang harus dikeluarkan oleh perempuan ini. Sangatlah luar biasa. Tetapi para murid justru condong kepada pemikiran pemborosan, melakukan itu. Justru lebih baik buli-buli itu, minyak itu dijual lalu diserahkan kepada orang miskin. Ngapain uang 30 juta itu dibuat untuk mengurapi Tuhan begitu saja? Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah cara berpikir logika di dalam bersyukur. Kita sering salah dan keliru di dalam kita bersyukur. Seringkali kita berhitung-hitungan, kita pakai kalkulator manusia untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukankah berkat Tuhan, bukankah anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita? Bayangkan usia kita saja saat ini, panjenengan bisa menghitung. Panjenengan berada di usia berapa hari ini? Bayangkan, dari usia panjenengan lahir 0 tahun sampai saat ini, berapa berkat Tuhan yang sudah panjenengan nikmati Bapak Ibu dan Saudara. Berapa kekayaan Tuhan yang panjenengan sudah ambil, yang panjenengan sudah dapatkan dalam kehidupan kita. Sungguh ini berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita berpikir kita mengikuti cara bersyukur orang manusia secara daging, secara dunia, maka kita tidak bisa membalas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 30 juta, 30 M tidak akan bisa menandingi kebesaran dan keluar biasaan belas kasih Tuhan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan tidak perlu kita batasi dengan cara hitung-hitungan manusia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita lakukan dengan tulus dan ikhlas seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia tidak mempersoalkan 300 dinar, tidak mempersoalkan 300 hari dia bekerja. Tetapi bagaimana hati dia sangat bersyukur bisa mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan perempuan ini dan keluarganya. Luar biasa, bahkan Tuhan menjanjikan segala sesuatu dan firman atau Injil ini disebarkan. Dan ini juga memperingati akan perilaku atau kesediaan hati perempuan itu. Wow, luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, logika bersyukur kita mari kita ubah. Bukan dengan cara dunia, tetapi cara Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita serahkan yang terbaik. Apapun itu, apa yang kita miliki, tenaga, pikiran, energi kita, mari kita serahkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Syukur-syukur kita memberikan yang terbaik seperti Tuhan memberikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita seperti perempuan tadi. Kiranya ini membawa berkat, membuat kita saling belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berproses. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan. Mekanisme penyerahan persembahan kepada Bapak Ibu warga jemaat GKJ Situbondo, panjenengan bisa menyerahkan langsung persembahan tersebut kepada Bapak Ibu majelis jemaat yang ada di Dasawisma atau yang terdekat di rumah Bapak Ibu Saudara. Juga panjenengan bisa menyerahkan langsung kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Driat Handoko, dan juga kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Kepada Bapak Ibu Saudaraku, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, yang tergerak hatinya untuk bersama-sama memberikan dukungan melalui persembahan, panjenengan dapat mengirimkan langsung melalui via transfer kepada rekening yang tertera di layar kaca. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara atas partisipasi panjenengan semua. Kiranya persembahan yang telah terkumpul ini boleh menjadi berkat dan juga mendukung pelayanan di Jemaat Situbondo. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kelancaran rezeki di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Baik, persembahan kita akan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Kuperlukan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Beribu-ribu ungkapan syukur dan sukacita ya Tuhan atas semua karunia dan berkat yang boleh kami nikmati dalam setiap waktu dan hidup kami. Terkhususnya di saat ini, di sore petang hari ini, kami bersama-sama boleh diberi waktu untuk membangun persekutuan dengan-Mu ya Tuhan, beserta anggota keluarga kami dimanapun kami berada. Kami berterima kasih atas sapaan dan sentuhan-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang boleh kami dengarkan. Terkhususnya di dalam perenungan saat ini, kami boleh belajar bagaimana memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memang secara dunia, Tuhan, banyak orang yang mengatakan boros, yang mengatakan berlebihan untuk Tuhan. Tetapi ketika kami melihat dengan iman, melihat dengan kebaikan, kebesaran Tuhan melalui karya-karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup kami sejak kami lahir sampai saat ini,
Begitu luas dan begitu besarnya anugerah yang kami nikmati, yang kami dapatkan dan kami peroleh. Tidak mampu kami membalasnya dengan apapun yang kami miliki Tuhan. Memang pemeliharaan Tuhan luar biasa pada kami. Ajarlah kami untuk mampu memberikan yang terbaik. Logika di dalam kami bersyukur dengan senantiasa, bukan memandang cara manusia, tetapi memandang cara iman. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan menopang dan menolong kami, membantu kami untuk mengarahkan hati dan hidup kami untuk semakin hari semakin baik di dalam terus berjalan menapaki setiap tantangan, setiap pergumulan ujian hidup kehidupan kami dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami juga menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapa, izinkan kami saat ini juga bersyukur karena anugerah Tuhan. Kami diberi waktu dan kesempatan untuk menyerahkan persembahan, baik secara langsung maupun via transfer. Tuhan berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo maupun di mana saja persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat-Mu, warga jemaat yang mengelola dan menata persembahan ini, kiranya roh hikmat bijaksana senantiasa tercurah melingkupi, sehingga apa yang dilakukannya ada rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Izinkan kami saat ini membawa syafaat kami, terkhususnya untuk keberadaan bangsa dan negeri kami yang pada saat ini ya Tuhan sedang dalam menghadapi setiap tantangan, baik dari segi ekonomi, segi politik, keberadaan lintas agama, suku, budaya, dan juga kondisi pandemi COVID-19 yang masih menghantui sebagian besar dan seluruh bangsa Indonesia dan juga dunia. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, mampukan para pemimpin negeri kami dan kami masyarakat untuk saling bersinergi, bersama-sama mendukung memajukan negeri dan bangsa kami ini, sehingga bangsa dan negeri kami ini bisa menjadi tempat dan rumah bagi kami berteduh. Kami juga menyerahkan Tuhan gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja Tuhan tempatkan. Mampukan gereja menjadi berkat dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kegiatannya. Mampukan menyuarakan suara Tuhan dan suara keadilan dan kebenaran melalui setiap tugas-tugas pelayanan mereka. Terkhususnya Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan di dalam terus melayani umatnya, terus menjadi berkat di tengah-tengah pelayanannya di bumi Jawa Timur ini. Kami serahkan Tuhan setiap pemimpin gerejawi kami, baik dari lingkup majelis agung, majelis daerah. Tuhan berkati, Tuhan urapi, mampukan saudara-saudara kami menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya dengan baik, benar, seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kondisi dan situasi pribadi kami masing-masing. Setiap kami yang saat ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengadah, memohon campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang mendambakan pasangan hidup, bagi keluarga-keluarga yang mendambakan kebersamaan, keharmonisan, keluarga-keluarga yang mendambakan buah hati, saudara kami yang mendambakan pekerjaan, anak-anak kami yang belajar, sekolah, bekerja dimanapun mereka berada, para diyuswa, janda, duda, yatim piatu, para ibu-ibu yang sedang hamil, setiap pribadi yang mendambakan kelegaan, penghiburan, untuk setiap kami semua, ya Tuhan, tengoklah setiap hati kami. Kami percaya setiap pribadi yang hidup di bawah kolong langit ini, yang setiap pribadi berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menyaksikan setiap hati
memohon kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, menyentuh, menyapa, memenuhi setiap kebutuhan dan permohonan harapan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan terlebih kami diajar untuk senantiasa mampu hidup mengandalkan Tuhan dan meletakkan hidup kami kepada tangan kuasa-Mu, yaitu Sang Kristus Yesus. Bapa, kami tidak akan tetap di dalam peribadahan ini. Kami akan undur dari ibadah ini. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, pelayanan dan pekerjaan kami hari lepas hari. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, menolong kami, menuntun kami di dalam terus kami berproses di kehidupan kami. Ampuni kami dan maafkan kami ya Tuhan, bila di dalam hidup kehidupan kami atau dalam kami membangun persekutuan ini, bahkan di dalam kami berdoa, ada dosa, kesalahan dan keliruan maupun ketidaksempurnaan kami mohon ampun dan belas kasihan-Mu. Hanya nama Yesus yang senantiasa mengampuni dan menyempurnakan doa-doa kami. Bapa, bila malam nanti kami juga akan tidur istirahat malam, selimuti kami dengan cinta dan kasih-Mu, sehingga tidur kami boleh baik. Dan esok pagi Tuhan izinkan kami dibangunkan kembali menghadapi hari esok dengan tetap bersandar dan berpengharapan kepada Sang Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Semuanya kami serahkan dan kami letakkan ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang kekal abadi. Izinkan kami Tuhan memohon berkat-Mu. Bapak, Ibu dan saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta dan kasih yang sejati, Roh Kudus, sumber penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah, melingkupi, menata dan merawat setiap kehidupan Bapak, Ibu dan saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku, demikianlah ibadah keluarga di sore petang hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini boleh membawa kesukacitaan, penghiburan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap hidup sehat, tetap hidup di dalam pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Nuwun.